Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pasar Muslim Dunia Makelar. Dan sore yang mulia ini kita akan membahas tema terkait tentang memborong sebelum pedagang datang ke pasar. Jadi pembahasan ini akan menjelaskan apa sih hukum ketika ada orang kampung dia bawa sayur, kemudian sebelum sampai ke pasar kita cegat, kemudian kita beli dengan harga yang murah. Apakah perbuatan seperti ini dibolehkan dan jual belinya dianggap sah atau tidak? Ya, inilah masalah yang akan kita bahas. Ya, penulis kitab mengatakan Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terkadang ada petani atau pedagang kampung yang membawa komoditas desa ke pasar kota, seperti sayuran, hasil laut atau hasil pertanian lainnya. Para pedagang kota yang memahami peluang, mereka jadikan itu sebagai kesempatan untuk meraup banyak keuntungan. Ya, caranya dengan dihadang. Sebelum sampai ke pasar, didatangi kemudian ditawar dengan harga yang murah. Dan pedagang kampung tersebut ya masalahnya dia nggak paham harga pasar. Akhirnya karena tidak paham dan mungkin daripada capek-capek harus ke pasar, lalu dijual dengan harga yang murah. Kemudian masalahnya ternyata setelah sampai pasar dia tahu kok harganya terlalu rendah, sehingga akhirnya dirinya merasa tertipu. Ya, dirinya merasa tertipu. Dan inilah masalahnya yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dengan talaqi rukban, ya. Talaqi ar-rukban atau talaqi al-jalab, ya, talaqi al-jalab. Ya, jadi gambarnya paham ya. Pedagang kampung atau petani, ya, atau nelayan, dia ingin, ya, menjual barangnya di pasar kota tetapi dicegat di tengah perjalanan, sedangkan dia tidak tahu harga. Ya, beda kalau misalkan ya, pedagang kampung tersebut sudah tahu harga, itu beda lagi nanti. Dia nggak tahu harga, ya, tidak tahu apa harga, sehingga dijual dengan harga yang murah. Maka jamaah yang jual beli seperti ini jelas terlarang dalam syariat kita. Karena memang jamaah banyak dampak buruknya, ya. Banyak dampak buruk. Di antara dampak buruknya ketika petani atau pedagang kampung tadi datang ke pasar, dia akan tahu harga barang yang sejatinya. Di saat itulah bisa jadi muncul penyesalan, atau bahkan dia merasa dirinya telah ditipu. Dan ini masalahnya bisa memicu permusuhan di tengah masyarakat. Sedangkan di antara karakter syariat kita itu jamaah saddud daro'i, atau mencegah potensi terjadinya keburukan, ditutup, ya. Maka dengan berdasarkan inilah maka dilarang, tidak boleh orang kota kemudian mencegat pedagang kampung yang ingin menjual
barang dagangannya di pasar. Ya. Jadi untuk menghindari apa? Bahaya ataupun mudarat. Menghindari mudarat ataupun kerusakan yang akan ditimbulkan. Ya. Oleh karena itulah terdapat banyak hadis yang melarang talaqi rukban atau talaqil jalab. Sehingga masalah yang dibolehkan adalah tunggu para petani atau pedagang kampung itu sampai di pasar. Biarkan dulu sampai ke pasar, silakan tawar di situ. Karena ketika di pasar dia sudah tahu harganya. Nah, ketika terjadi misalkan transaksi, ya, setelah itu pedagang kampung tersebut menjual dengan harga yang disepakati misalkan, maka tidak masalah jual belinya. Tapi kalau dia belum tahu harganya, ini yang jadi masalah. Karena khawatir ya, setelah dia tahu harga ya, sejatinya, kemudian merasa tertipu. Inilah ya, ini dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biarkan petani ataupun pedagang kampung itu sampai ke pasar hingga mereka bisa mengetahui harga pasar. Setelah itu baru boleh membeli barang mereka sesuai dengan harga yang disepakati. Silakan, yang penting saling ridho. Maka ikhwan wa akhwat di antara hadis-hadis yang melarang tentang talaqi rukban ataupun ya, talaqil jalab, yang pertama hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia menceritakan, kunna natalaqqi rukban fanashtari minhum at-ta'am. Fanahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta yublagha bihi suqut ta'am. Kami dulu melakukan talaqi rukban, lalu kami memborong makanan dari mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk membelinya hingga dia sampai di pasar. Nah, ini di antara salah satu hadis yang melarang. Tidak boleh mencegat ya, pedagang kampung untuk berjual atau untuk menjual barangnya di pasar kota. Yang kedua masalah hadis masih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, Nabi bersabda, wala talaqqus sila'a hatta yuhbatu biha ila suq. Janganlah kalian menghadang barang dagangan hingga dia tiba di pasar. Jadi biarkan saja sampai ke pasar. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la talaqqul jalaba. Man talaqqahu fashtara minhu syai'an fahuwa bil khiyari idza dakhala suq. Janganlah kalian melakukan talaqil jalab. Siapa yang melakukan talaqil jalab lalu membeli barang darinya, maka penjual memiliki hak khiyar ketika sudah masuk pasar. Jadi hak khiyar itu hak untuk meneruskan akad atau membatalkan akad. Ya, setelah dia tahu harga aslinya. Kalau kemudian misalkan setelah tahu harga aslinya dan dia merasa tertipu, maka dia punya hak untuk mengembalikan uangnya, kemudian meminta barangnya. Dan pembeli tidak boleh menolak. Tidak boleh apa? Menolak, karena dia tertipu. Dia tertipu. Ustaz, tapi kalau misalkan dia ridho bagaimana? Ya sudah, kalau ridho berarti sah, tidak masalah. Tapi ridho ini bisa aja masalah dia minta potongan harga, atau sudah dia mengikhlaskan apa adanya. Itu terserah ya. Setelah tahu harganya kemudian dia mengikhlaskan, ya sudah. Tapi kalau misalkan dia tidak ridho, ya sudah, pilih minta untuk ada potongan atau dikembalikan barangnya, silakan. Dan itu diperbolehkan. Maka jamaah sekalian ikhwan wa akhwat fillah, dalam hal ini penjual memiliki hak khiyar. Ya. Hak khiyar adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena apa? Sebab tertentu ya.
Jadi maksudnya siapa yang melakukan talaqil jalab lalu membeli barang darinya, maka penjual memiliki hak khiyar ketika sudah masuk pasar. Ya tentu setelah tahu harganya. Oh, ternyata kok saya ditipu misalkan. Maka silakan batalkan akadnya, ya batalkan akadnya. Ya. Artinya masalah ketika pedagang kampung atau petani tersebut sampai di pasar dan dia mengetahui harga yang sejatinya, bisa jadi dia merasa dirugikan karena ternyata barangnya diborong dengan harga terlalu murah misalkan dibandingkan dengan harga yang ada di pasar. Memang tadi saat diborong dilakukan transaksi yang saling ridho, namun itu disebabkan karena dia tidak tahu harga pasar. Di posisi inilah sang petani dibodohi. Karena penjual dalam hal ini dibodohi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak khiyar ya untuk mereka. Beliau bersabda, la talaqul jalabah man talaqqahu fastaru minhu syai'a fahuwa bil khiyari idza dakhala suqqa. Janganlah kalian melakukan talaqil jalab. Siapa yang melakukan talaqil jalab lalu membeli barang darinya, maka penjual memiliki hak khiyar ketika sudah masuk pasar. Ya, jadi artinya ya silakan, ini kembali kepada penjual. Kalau penjual tidak ridho, ya silakan pilih dua alternatif ya. Batalkan akad, dia minta barangnya, atau misalkan dia minta potongan harga. Pak panjenengan tadi ya, menjual dengan harga yang membeli dengan harga yang sangat murah, di pasar harganya sekian ya, berarti harusnya saya dapat uang sekian, maka minta kekurangannya. Kalau kemudian pembeli juga ridho dengan menambah kekurangan tadi misalkan, maka silakan lanjutkan akadnya dan sah. Tapi kalau misalkan tidak ada titik temu, ya batalkan saja, batalkan akadnya. Tapi kalau misalkan dibatalkan akad nggak mau, gimana macam? Akad dibatalkan nggak mau, disuruh menambah apa atau mengembalikan potongannya nggak mau, gimana? Kalau dalam masalah seperti ini tidak ada titik temu, maka hakim masuk. Ajukan ke hakim, maka hakim yang memutuskan. Hakim yang memutuskan. Maka terserah hakim ya, terserah hakim dan lihat maslahat, ya lihat maslahatnya. Ya jamaah sekalian, para ulama mereka menyebut khiyar karena pembodohan ini dengan hak khiyar khoban. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan, al-khiyaru lil ghabni yasbutul khiyaru fil bai'i fi mawati. Faslun wa thabatal khiyaru fil bai'i fi mawati. Ahadiha talaqi rukban idza talaqqahum fastara minhum wa ba'ahum wa ghabanahum. Atsani bai'un najash wa yudkarani fi mawdi'ihima. Atsalitsu al-mustarsil idza ghabana ghabnan yakhruju 'anil adati falahul khiyaru bainal fashi wal imda. Wa bihadza qala Malikun. Kata beliaunya masalian, khiyar ghabn ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama talaqi ar-rukban, karena pedagang menjemput ya mereka ya para petani lalu membeli dari mereka, kemudian dijual di pasar dan para pedagang kota membodohi mereka. Nah, tadi dengan tawar dengan harga yang sangat murah. Yang kedua, jual beli najas. Jual beli najas itu jual beli tipu-tipu ya. Seperti contoh gampangannya ya, penjual buah ya, dia mengatakan semua 10.000. Ternyata apa? Yang 10.000 itu yang rusak-rusak, sehingga banyak orang tertipu ya. Dia berhenti kemudian mau beli buahnya, ternyata apa? Yang 10.000 itu yang rusak-rusak, ini najis ya, haram. Jadi iklannya haram, tidak boleh. Atau iklan sampo ya, ditampilkan sekali pakai langsung hitam, ternyata antum beli nggak hitam-hitam ya, ini haram, tidak boleh ya. Ini iklan-iklan yang najis ya, diharamkan ya, tidak dibolehkan.
Yang ketiganya masalah jual beli mustarsin yang mengandung pembodohan parah, ya, melebihi ya, batas sifat normal. Ya. Maka dia memiliki hak khiyar antara membatalkan transaksi atau melanjutkannya. Dan inilah pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Begitu aja masalah yang Said Sabit, ya, beliau mengatakan, wa min suwaril qubni talaqil jalabi wa huwa an yakdim rukabu tijarah bitijaratin fa yatalaqahu rajulun qabla dukhulihim balada wa qila ma'rifatuhum wa qabla ma'rifatihim as-si'ra fayashtari minhum bi arkhas min si'ril baladi fa idza tabayyana lahum dzalika kana lahum al-khiyaru daf'an lit-darari. Jadi kata beliau jemaah sekalian, di antara ya, bentuk pembodohan ataupun ghaban adalah talaqi al-jalab. Ya. Yaitu ketika ada rombongan membawa dagangan lalu ditemui oleh seorang tengkulak. Sebelum rombongan itu masuk ke kota atau sebelum mengetahui harga pasar, kemudian dia memborong dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga umumnya di pasar kota. Jika rombongan itu mengetahui hal tersebut, dia berhak menggunakan khiyar dalam rangka untuk menghindari tindakan yang merugikan. Jadi ada orang kampung bawa buah-buahan, ya, sebelum sampai ke pasar dicegat, ya, kemudian diborong dengan harga murah. Nah, inilah tidak dibolehkan ya masalahnya. Tapi kalau juragan-juragan yang datang ke kampung dia tebas apa mangga, boleh dia. Dia datang ke kampung, ini ada mangga, kemudian ditawar, ya, saya beli dengan harga sekian, boleh tidak? Dia datang ke kampung. Kalau datang ke kampung tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau ada orang kampung dia bawa buah-buahan mau dijual di pasar kota, kemudian sebelum sampai ke pasar dicegah, itu nggak boleh. Dan perbuatannya apa? Haram. Kalau terjadi transaksi, kalau kemudian penjual merasa tertipu, maka dia punya hak untuk membatalkan akad. Silakan dibatalkan. Atau minta apa? Ya, minta kerugiannya. Ya, ditaksir saja berapa, kemudian minta kembalian, seperti itu. Ya. Tergantung kesepakatan. Ya jamaah sekalian, di hadis yang mulia ini ada 3 hal yang dibolehkan hak khiyar, ya. Yang pertama talaqi rukban. Jadi talaqi rukban ini jamaah sekalian menjemput petani sebelum dagangan masuk ke pasar, ya. Sementara petani ini buta harga pasar, artinya dia nggak tahu harga pasar. Ya, orang kampung, ya, tidak tahu harga pasar. Ketika masuk pasar, petani ini baru sadar ternyata barangnya dibeli oleh sang tengkulak dengan harga yang terlalu murah, ya, karena nggak tahu harga kemudian dijual dengan harga yang sangat murah. Ya, Ikhwan mungkin bisa ke depan atau geser ke sini biar kasih kesempatan. Ya jamaah sekalian, dengan hak khiyar ghaban, petani berhak untuk mengembalikan uangnya ke tengkulak, ya, kemudian transaksi dibatalkan, ya, transaksi dibatalkan. Atau ya silakan dilanjutkan saja, penyelesaiannya terserah. Mau ada potongan atau mungkin penjualnya ridho, terserah, ya, terserah seperti itu. Yang kedua jamaah bayi najas. Jadi baik najas itu jamaah sekalian berpura-pura menawar atau memuji barang agar harga itu naik. Ini salah satu contohnya, ya. Ini kadang sering terjadi di pasar pasar loak, ya, atau pasar malam. Ternyata antara penjual dan pembeli yang pembeli apa tipu-tipu, ya. Dia pura-pura menawar agar harga itu naik. Ini namanya najas, ya, namanya najas. Ya. Dengan maksud menipu penjual atau pembeli. Misal, ya, di sini ya, Pak Ijo, ya. Seorang penjual dan mukiyam sedang tawar menawar barang A.
Maka Mukidi sudah bersekongkol dengan Pak Ijo agar jika ada yang menawar barangnya, dia juga ikut menawar dengan harga lebih tinggi. Di saat Pak Ijo dan Mukiyim sedang tahu menawar, datang Mukidi ikut menawar dengan harga yang lebih tinggi dengan maksud agar Mukiyim mau menaikkan harga atau segera membeli. Ya. Jadi pura-pura ikut nawar. Dan ini terjadi jamaah sekalian. Makanya hati-hati kalau antum masuk pasar-pasar yang seperti tadi, pasar malam ataupun yang lainnya, itu hati-hati. Ini kadang-kadang orang-orang yang tidak paham akhirnya diketok jamaah sekalian. Bahkan mau pergi pun dicegah, nggak boleh sampai dia beli. Ya, ternyata itu teman-temannya jamaah, itu teman-temannya. Dan jual beli seperti ini haram, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian masalah yang ketiga, bai mustarsil. Jadi mustarsil artinya dilepas. Dalam jual beli mustarsil berarti penjual menjual barang tanpa tahu harga dan dilepas sesuai harga yang berlaku di masyarakat, atau membeli tanpa tahu harga dan pasrah pada penjual. Ya sudah, terserah antum saja. Misalkan jika ada selisih harga yang tidak wajar, pihak yang dirugikan memiliki hak khiyar atau mendapatkan ganti atas kerugian. Jadi terserah ya, mau dibatalkan ya, atau misalkan diganti, terserah. Ya. Sehingga masalah yang ingat dengan 3 transaksi jual beli ini, karena 3 perkara ini diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin pernah melakukan transaksi seperti ini, ya jangan diulangi jamaah. Karena dulu mungkin tidak tahu ya. Kadang sering seperti itu, maka sudah ya, sekarang setelah tahu tidak boleh ya, kemudian melakukan ataupun membeli barang dengan model seperti itu jamaah sekalian. Ya. Sekarang gini Mas, bolehkah kulak di kampung dengan harga murah? Dia datang ke kampung, kemudian dia beli barang. Ya. Bagaimana jika tengkulak yang mendatangi kampung dan beli murah di kampung? Talaki rukban atau talakil jalab itu terjadi jika orang kampung datang ke pasar kota. Namun jika dibalik orang kota yang datang ke kampung untuk kulakan, maka para ulama membolehkan. Jadi solusinya sudah antum datang ke kampung, datang langsung ke kebun, datang langsung ke sawah, boleh, tidak masalah. Antum tebas, diperkirakan, oh ini sekian hektar misalkan, saya tawar dengan harga sekian, boleh, dengan harga perkiraan, tidak masalah. Ya. Jadi masalian Ibnu Battal ya, menyebutkan keterangan ulama dalam masalah ini, wa ammal mawdi al-ba'id alladzi la yaqdir fihi ala dzalika fa yajuzu fihi al-bay' wa laysa bitalaqqin wa madahibul ulama fi haddi talaqi mutaqarribah. Warawa Ibnu Qasimi an Malikin annal mil minal madinati talaqi qila lahu fa in kana ala sittati amyal faqala, maka beliau mengatakan la ba'sa bisyira'i wa laysa bitalaqi. Adapun kulakan di tempat yang jauh yang tidak mampu untuk dijangkau ya, maka boleh kulakan di sana, tidak masalah ya, dan tidak terhitung talaqi. Dan madhab para ulama mengenai batasan talaki berbeda-beda. Jadi orang dianggap talaki itu berapa jaraknya ya. Al-Imam Ibnu Qasim ya, murid Al-Imam Malik ya, meriwayatkan dari Imam Malik ya, ini kisah Ibnu Qasim ini menarik ya, atau Abdul Qasim ya, bapaknya Abdul Qasim, anaknya Qasim ya, bahwa kampung yang jaraknya 1 mil dari kota termasuk talaki. Jadi kalau kampungnya dekat dengan kota ya, itu namanya talaki jemaahnya. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana jika 6 mil? Maka beliau menjawab, tidak masalah kulakan dan tidak termasuk talaki ya, memang jemaah tidak ada batasan tertentu ya. Dan para ulama kita mengatakan ketika ada hukum syariat kemudian tidak disebutkan batasan, maka mereka mengatakan kembali kepada urf ataupun adat. Ada ya.
Jadi di sini Imam Malik menyebutkan kurang lebih 6 mil. Kalau 6 mil tidak masalah. Tapi kalau 1 mil masih dianggap talaqi rukban. Talaqi rukban. Dan jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Battal juga menyebutkan keterangan orang yang kulak di kebun petani. Wa rawa Ashhab an Malikin fi sahafin alladziina yakhrujuna ilal ajinnah fashtaruna al-faqiha wa qala Ashhab la ba'sa bi syira'i wa laysa dzaka li'annahum yashtaruna fi mawadi'ihi min ghairi jalibin. Imam Ashhab meriwayatkan dari Al-Imam Malik mengenai para tengkulak yang datang ke kebun-kebun. Lalu mereka membeli buah-buahan. Ashhab mengatakan tidak masalah memborong di sana. Karena ini bukan termasuk talaqi al-jalab. Karena mereka membeli buah di tempat panennya dan bukan memborong dari rombongan yang datang ke pasar. Jadi kalau misalkan ke kampung boleh, tapi tadi ya hindari jarak yang cuma 1 mil. Atau misalkan datang langsung ke kebun atau ke sawah, boleh, tidak masalah. Ya, kalau misalkan nelayan ya datangnya apa jamaah? Mungkin ya kapalnya langsung, tidak masalah. Kalau TPI ini itu lebih boleh lagi ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita ingin datang ke kapalnya tidak masalah, ya tidak masalah. Dan pun jamaah nanti ada syarat yang lainnya, tidak boleh kemudian misal contoh ini orang kota sengaja tanam uang biar nanti petani menjual barangnya ke dia, itu nggak boleh. Atau dia tanam uang ke nelayan, Pak ini panjenengan nanti cari ikan saja, saya mau dari untuk beli solar misalkan. Tapi nanti syaratnya ini utang, ya, saya utangi dulu misalkan 2 juta. Tapi ingat ya, syaratnya nanti ketika dapat ikan jualnya ke saya. Itu pun nggak boleh. Jadi murni jual beli saja, bukan dengan sebab adanya utang piutang. Itu nggak boleh. Kalau ada utang piutang maka dibolehkan. Kenapa jamaah? Karena menggabungkan utang piutang dengan syarat itu nggak boleh. Saya utangi kamu, syaratnya kamu jual barangnya ke saya. Kenapa? Karena di situ akan ada potensi riba. Tapi kalau murni jual beli, ya, dia datang ke nelayannya atau datang ke petaninya, petani bawang dan lain sebagainya misalkan, tanpa ada syarat tadi misal, maka boleh, ya tidak masalah, ya tidak masalah. Sehingga ikhwan wa fillah, karena itu pedagang yang kulak ke kampung atau ke daerah perkebunan dan membeli komoditas pasar seperti sayuran, buah-buahan, ya, dengan harga yang murah, maka hukumnya boleh, tidak masalah. Dan tidak termasuk dalam larangan talaqi rukban atau talaqil jalab, nggak termasuk. Yang termasuk itu tadi ya, kalau pedagang itu belum sampai ke pasar, dicegat di jalan, maka ini tidak dibolehkan. Ya. Sekarang jamaah sekalian, ada model yang lain. Ya. Tadi talaqi rukban dia cegat kemudian dibeli barangnya. Maka ada model yang lain. Caranya orang kota menawarkan diri untuk apa? Menjualkan barangnya. Pak, gini, panjenengan dari kampung belum tahu harga, sudah saya jualkan saja. Nanti panjenengan kasih saya upah saja. Maka ini pun nggak boleh jamaah. Ini nggak boleh. Jadi dia menawarkan diri. Ustaz, bagaimana kalau misalkan pedagangnya yang meminta, Pak, sini. Ini anak punya barang banyak, tolong ya jualkan. Boleh tidak jamaah? Karena dia merasa tidak tahu harga. Akhirnya dia minta ke orang kota, Pak sini tolong jualkan barang saya. Boleh tidak? Kalau ini boleh. Kenapa? Karena dia yang minta. Tapi kalau orang kota yang nawarkan diri, ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kita lihat jamaah. Dari keterangan di atas kita telah mendapatkan kesimpulan bahwa dilarang memborong barang pedagang kampung atau petani yang datang ke pasar sebelum mereka mengetahui harga pasar. Lalu bagaimana jika tengkulak ini tidak memborong namun sebatas menjualkan, dan selanjutnya tengkulak berhak mendapatkan upah atau bagian tertentu?
Misal seorang petani membawa sayuran dan hasil pertanian ke pasar. Sampai di pasar, seorang pedagang menawarkan untuk menjualkan komoditas itu, dan penjual akan mendapatkan fee tertentu. Sehingga dalam hal ini pedagang kota menjadi makelar bagi petani ataupun pedagang kampung. Pokoknya dapat fee ya, terserah berapapun. Praktek semacam ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yabi hadirun libadiin. Libadin. Da'un nasa yarzuqillahu ba'dahum min ba'd. Janganlah pedagang kota menjualkan barang milik orang desa. Enggak boleh jam. Ya. Biarkan masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan lainnya. Biarkan orang kampung dia jual dengan harga yang murah. Nanti pembelinya dapat untung banyak. Nggak perlu kemudian diajari. Kalau diajari boleh ya. Pak, nanti antum jualnya jangan harga sekian ya. Nggak boleh. Ini namanya apa? Membatasi. Nggak boleh. Terserah dia. Terserah dia jam. Ya. Tapi kalau misalkan dia minta saran gimana? Pak, ini bagusnya dijual berapa ya? Itu nggak masalah karena dia yang meminta. Tapi kalau dia ngancam, oh, awas ya, jual di pasar ini kalau dijual dengan harga murah, ya, saya usir misalnya, itu nggak boleh. Biarkan saja, ya biarkan apa saja. Ya, biar konsumen ya, sekali-kali dapat untung banyak. Kenapa yang jual orang kampung? Ya jemaah sekalian, yang dimaksud barang milik orang desa adalah barang milik orang desa yang dibawa ke pasar. Ya. Dalam hadis yang lain dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqar rubbanu wa an yabi'a hadirun libadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang talaki rukban dan pedagang kota menjualkan barang milik orang desa. Tidak boleh. Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait tentang maknanya. Pedagang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa. Maka beliau menjawab, la yakun lahu simsaron, jangan menjadi simsar. Apa jemaah? Calo. Ya. Tidak boleh menjadi makelar ya untuknya. Enggak boleh. Sehingga jemaah dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertimbangan bahwa larangan ini bertujuan agar harga barang di pasar menjadi lebih murah. Dengan cara ini Allah memberikan rezeki bagi para konsumen di pasar. Biarkan saja ya, biar harganya tidak terlalu naik. Ada orang kampung jual dengan harga murah. Akhirnya para pedagang yang menaikkan harga mungkin mikir. Biarkan seperti itu. Ya. Sehingga jemaah sekalian, berdasarkan keterangan di atas ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dilarang talaki rukban atau talakil jalab sampai pedagang kampung atau petani itu tiba di pasar dan mengetahui harga pasar. Tapi ingat ya masalahnya, ya kita kasih catatan, maksudnya ketika pedagang itu tidak tahu harga. Tapi kalau pedagang itu tahu harga, kemudian kita tawar di jalan, dia tahu harga, maka tidak masalah. Kenapa? Karena dia tahu harga. Yang jadi masalah itu kalau tidak tahu harga, dan inilah potensi terjadinya apa? Perselisihan. Nah itu nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Yang kedua masalah jika petani atau pedagang kampung sudah tiba di pasar dan mengetahui harga pasar, maka boleh membeli dari mereka. Boleh, tidak masalah. Yang ketiga dibolehkan kulak komoditas pasar di tempat asalnya, misalnya kulak sayuran atau buah-buahan ke daerah perkebunan, tidak masalah. Yang keempat, tidak boleh menjualkan komoditas milik petani atau pedagang kampung ketika sampai pasar. Biarkan mereka yang menjual sendiri. Kecuali kita diminta, Pak, ya, tolong ya ini jualkan. Nanti panjenengan dapat fee. Itu tidak masalah. Tapi kalau kita yang menawarkan diri itu nggak boleh. Kita tahu nih orang nggak paham harga, akhirnya kita tawarkan, Pak, anak saya yang jualkan, antum nggak paham harganya. Ini nggak boleh. Tapi kalau kita diminta maka tidak masalah seperti itu. Ya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Anak pernah beli barang sama penjual, dapat harga hemat, begitu Ustaz. Lalu beliau istilahnya memberikan kesempatan buat anak untuk juga jadi istilahnya endorse barang itu, tapi jangan harga yang saya beli, begitu Ustaz, harganya. Jadi Jangan. harganya itu. Jadi antum diminta gimana? Antum diminta Jadi diminta untuk memasarkan produknya, barang. tapi bukan dengan harga yang saya beli. Antum misalkan belinya, Misalnya belinya 10 juta. Padahal harga yang dia jual, yang dia inginkan jual itu jangan 10 juta, tapi 15 juta misalnya. Nah, Ana coba bantu produknya dipasarkan. Kebetulan teman Ana yang nanya berapa belinya. Nah, Ana ikut harga yang saya beli dengan penjual itu atau mengikuti arahan penjual itu untuk menjual harga 15 juta. Ustaz? jadi teman antum tanya harga antum beli, Iya betul. karena dia mau Beli barang tersebut. Sedangkan yang penjual jangan menyebutkan harga beli. menyebutkan harga yang saya beli sama penjual itu, karena keuntungannya berbeda, Ustaz. Keuntungan dia dan keuntungan antum. Bukan, Ustaz. Jadi anak gini, saya beli buku ini harga 100.000. Padahal harganya 150.000, penjualnya jual ke pasaran. Oh, nah. Karena itu rekan 100.000. Nah, nanti kalau bantu pasarkan buku ini ya di komunitas antum ada seperti itu. Oke, nanti kalau yang tanya 150.000. Nah, kebetulan teman-teman tanya harga bukunya berapa? Harga bukunya saya beli 150.000 atau 100.000 Ustaz, yang saya sebutkan. Jadi kalau dia tanya, antum langsung dengan harga jual saja. Oh, baik. Jangan kemudian antum sebutkan harga belinya. Baik. Jadi ketika dia tanya berapa harga buku ini, antum sampaikan harga buku ini harganya sekian. Tapi kalau antum ditanya antum belinya berapa, ya jawab dengan jujur. Karena dia tanya jamaah, kalau kemudian dia kan tanya, Pak, antum belinya berapa? Ya sudah, belinya di pedagangnya 100.000. Kalau kemudian ngomongnya saya belinya 120, berarti dosa. Ini berdusta jamaah. Nah, tapi kalau kemudian dia tanya, Pak, harganya berapa ini? Ya antum sebutkan. Ini harganya 120.000. Harga jual saya maksudnya, bukan harga beli saya. Kan antum mau jual kan? Ya. Maka sampaikan dengan harga yang kita mau jual. Jangan sebutkan harga beli kita. Sebenarnya bukan menjual Ustaz, tapi memasarkan dalam arti kayak mempromosikan Ustaz. Saya beli produknya nih, saya udah beli produknya sama penjual, gitu kan. Kalau promosikan kayak affiliate gitu Ustaz. Oh, berarti antum ya hampir seperti apa namanya? Hampir calo sama tidak ya? Sama ya. Menjual, kalau calo itu sebenarnya memasarkan saja, tapi transaksinya bukan dengan antum, itu calo. Sama dia. Betul. Berarti antum calo. Kalau seperti itu sama namanya calo. Ketika dia transaksi sama penjual, saya mendapat persentase hasil dari penjual itu Ustaz. Ih, namanya fee. Oke. Itu enggak masalah seperti itu. Kan antum nggak beli kan? Enggak. Ya, maka antum sampaikan ketika dari dalam artian pemilik barangnya suruh menyampaikan harganya sekian, misalkan sampaikan ini harga buku ini sekian, seperti itu. Kemudian perkara fee antum itu diambil dari potongan harga itu terserah dia, seperti itu. Ya, dan simsaro ataupun makelar itu dibolehkan dengan catatan tadi ya, keuntungannya itu murni dari pedagang, boleh. Tapi kalau keuntungan ini diambil dari penjual tanpa memberitahukan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena sama halnya dia ngambil hartanya tanpa sepengetahuan, itu nggak boleh. Tapi kalau itu kan murni diberikan oleh
jual, maka tidak masalah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, jazakallahu khair. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad. Nah, Bismillah, aku mau bertanya, bagaimana cara mengingatkan suami yang sangat pendiam dan tidak pernah memberi bimbingan ke anak istrinya? Kalau pulang kerja, mandi, HP, dan langsung tidur. Padahal sudah diingatkan secara baik-baik. Bagaimana cara menyikapi sikap suami yang terlalu cuek kepada keluarganya? ini diam dalam segala hal atau cuma diam tidak memberikan nasihat agama, coba. Ini kalau dua-duanya ini sudah keterlaluan. Masa nggak hari-harinya nggak pernah bicara? Kalau dalam artian dia diam dalam artian tidak pernah menasihati tentang perkara agama, misalkan, ya diingatkan dengan baik-baik bahwasanya tugas mendidik keluarga itu tugas suami. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, maka jangan sampai kemudian suami kok nggak pernah nyuruh, ya, atau mengingatkan, nak sudah sholat belum? Nak itu hati-hati ya kalau keluar, ya, pakai jilbab. Kalau kemudian nggak pernah nasihati, oh, ingat ya masalahnya, kita kan ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami dia pemimpin di keluarganya kan ditanya dengan apa yang dipimpinnya, istrinya, anak-anaknya, ya, apakah diingatkan untuk menutup auratnya, apakah diingatkan untuk sholatnya dan sebagainya. Itu tugas suami, tugas suami. Maka ketika seorang istri mendapatkan suaminya seperti ini, jelas ini kemungkaran, maka diingatkan dengan cara yang baik. Ya, ingatkan saja, tapi ingat ya dengan redaksi, ya, jangan apa jemaah, jangan nyuruh. Ya, karena suami itu pemimpin. Dan pemimpin itu punya sifat apa? Maunya mimpin, bukan dipimpin. Kemudian maunya nasihati, tidak mau dinasihati. Makanya kalau seorang istri ingin nasihati suami, maka rubah gayanya seolah-olah bukan nasihat. Mungkin pura-pura tanya, ya, Mas, ini ayat ku anfusakum wa ahlikum nar itu apa artinya ya? Biar dia baca tafsirnya, oh ternyata dia perintah untuk apa? Untuk menjaga keluarganya, dan itu perintah terhadap para suami. Atau misalkan setelkan kajian-kajian tentang kewajiban suami, atau mungkin ya buku-buku, ya, atau artikel jamaah. Intinya nasihat itu tersampaikan, jangan dibiarkan. Ya. Karena suami ya orang yang dekat dengan kita, ya. Jadi harapannya tidak hanya kumpul di dunia, tapi kumpul juga kelak di surga. Sehingga harus ta'awunul birri wa taqwa. Ya, dan istri yang seperti ini sabar. Dan kemudian apa? Jangan kemudian ngeluh, kenapa ya saya nikah dengan dia? Jangan jemaah. Syukuri, ya. Ada kekurangan tadi, bareng-bareng diperbaiki seperti itu, ya. Dan doakan terus suami agar dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian dibenci. Perbuatannya keliru, tapi tetap diingatkan dengan cara baik-baik seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Iwan. Ada pertanyaan. Dan kalau Masih ada jemaah. dan kalau di dunia konstruksi itu kadang-kadang para pemborong itu membeli pasir dari para dari truk yang membawa pasir di tengah jalanan. Jadi sebelum biasanya terkait kan pesan dibawa ke pasar pasir atau dibawa ke pengepul. Kemudian pada tingkat pengecer itu sudah ketahuan harganya berapa. Banyak kan beberapa pemborong itu
membeli pasir di tengah jalan. Iya. Sebenarnya sudah tahu dia sudah standar bahwa misalnya Pertanyaannya gini, pedagang pasirnya sudah tahu harganya belum? dia sudah tahu kan? Kalau tahu ya nggak masalah, tidak termasuk laki rukban. Kita laki rukban itu kalau penjualnya tidak tahu harga pasar. Kenapa? Karena di situ sudah terjadi potensi apa? Sengketa. Karena nggak tahu harga. Makanya ketika dia tahu harga aslinya, dia punya hak untuk khiyar. Tapi kalau dia sudah tahu harga aslinya, ya, kemudian dia jual dengan harga murah. Terus gimana? Dia mau gugat cara bagaimana? Karena sudah tahu harga aslinya di pasar. Nah, sehingga kalau sudah tahu harganya maka tidak masalah. Tapi kalau belum tahu, kalau kemudian setelah tahu kok dia merasa tertipu, dia punya hak khiyar. Bahkan ketika khiyar tadi, kalau kemudian misalkan oh dia ridho, ya sah jual belinya. Tapi kalau dari awal sudah tahu harganya kemudian dia jual, itu menunjukkan memang dirinya sudah ridho, sehingga tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, saya tidak memiliki e-wallet atau uang elektronik. Ketika ada keperluan transaksi online, saya minta tolong A untuk membayarkan melalui e-wallet miliknya. Baru kemudian saya bayar secara tunai. Terkadang nominal transaksi itu tidak bulat, misalkan 15.310. Sedangkan tidak ada pecahan Rp10 sekarang. Yang saya ingin tanyakan, apakah saya membayar dengan digenapkan, misalkan 15.300 atau 15.500 dari nilai transaksi tadi 15.310 gitu. Apakah itu termasuk riba? Enggak, maksudnya dia bayar ke temannya itu tadi. Dia minta dibayarkan lewat e-wallet tadi, mungkin 5.100. Ya, misalkan ya. Kemudian dia mau kasih, ternyata tidak ada uang. Atau mungkin gampangannya 4.000 berapa aja, Mas? Iya, nggak bisa. Kalau 200 kan bisa, yang tidak bisa 5.000 misalkan 75, kan nggak ada uang 75 aja, Mas. Ya. Itu gimana, Mas? Apa kemudian dibulatkan sampai 100? Ya. Kan dia utangnya berapa tadi? 15. Iya. Kemudian dibulatkan beli tidak, Mas? Jadi gini, dalam hutang piutang itu memang harus apa? Harus sama, tidak boleh kemudian ada lebih. Ya. Boleh lebih dengan catatan gini, utangnya sudah lunas. Misal gini, antum pinjam 1 juta, tapi ingat dengan catatan apa? Di awal tidak ada persyaratan, jelas. Kemudian tidak ada isyarat dari orang yang piutang. Kalau ada isyarat, ya nggak boleh. Kalau ada persyaratan di awal, nggak boleh. Tapi kalau murni, tambahan itu diberikan oleh yang berhutang atas apa? Atas inisiatif sendiri, boleh. Tapi kalau dari awal gini. Tapi nanti ingat ya, kalau misalkan uangnya tidak bisa dibulatkan, antum tambahi ya. Ada syarat misalkan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan murni diberikan oleh yang berhutang tadi misalkan dan uangnya itu utangnya sudah lunas, maka boleh, tidak masalah. Dan itu tambahan dari utang piutang, tetapi utangnya sudah lunas, namanya hadiah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas tidak? Bapak ini kan berarti kan dia masih dalam proses membayar hutang kan? Jadi kan dia lunas tidak bayarnya. Ya kan posisinya dia membayar karena dia masih berhutang kan? Dengan perusahaan tadi kan? Dengan siapa? Utang dengan siapa? Dengan si A tadi yang punya ibarat tadi kan berarti? Kan dia misalkan dia dibayarkan 5.000 sekian, terus dibayar kontan tidak? Ya bayar boleh, tapi kan misalnya tadi seperti contohnya mungkin yang lebih ekstrim 5.075 kan? Kemudian dia bayar karena 5.200 atau 5.100 gitu. Kan berarti ada kelebihan Rp25. apa? Ada kelebihan Rp25 kan dari Tapi kan dia lunas kan langsung kan? 5.200 langsung kan? Berarti kan lunas, sahih? Nggak masalah kalau lunas, nggak masalah. Tapi dengan catatan tadi, tidak ada persyaratan di awal. Tapi kalau misalkan 5.000 kemudian dicicil, misal 1.000 dulu, besok apa? 2.000, kemudian besoknya tambahin 2.200. Nah itu nggak boleh. Dalam proses mencicil,
kemudian ada tambahan, itu namanya tambahan riba. Tapi kalau di akhir, ketika utang itu sudah lunas, maka itu dibolehkan. Dalilnya apa? Nabi ketika berhutang unta, maka beliau bayar dengan utang yang lebih tua. Maka ini jadikan hujah oleh para ulama, boleh bayar utang dengan dilebihkan, tetapi ingat di akhir, ketika utang itu sudah lunas. Jelas? Jelas itu? Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lagi? Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Ya, silakan. Untuk zikir sholat sunnah dan sholat Jumat itu bebas, mau apa aja boleh, nggak ada aturan. Zikir setelah sholat. Sholat sunnah dan Jumat bebas, nggak ada. Sholat sunnah? Ya. Enggak. Zikir setelah sholat Jumat sama seperti sholat wajib. Sama seperti sholat wajib. Karena sholat Jumat itu, ya, para ulama kita mengatakan penggantinya apa? Zuhur. Maka zikirnya sama. Astagfirullah, 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 sama. Tapi kalau zikir setelah sholat sunnah tidak ada dalil khusus. Ya, kecuali apa? Sholat duha. Apa zikirnya jemaah? Sholat duha. Ya, antum baca sendirinya. Jadi enggak ada zikir tertentu di setelah sholat apa? Sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib ada. Ya. Termasuk Jumat. Jumat itu wajib. Makanya ada zikirnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.